Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita semua. Di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, di mana hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita ke surga. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pada kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, saya mau mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan. Dan pada saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sampai dengan hari ini Tuhan masih memelihara hidup kami. Tuhan masih menyertai kami di tengah pandemi virus corona. Tuhan, kami berdoa agar virus ini cepat selesai dari Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Engkau kiranya yang memberikan kami hikmat dan menolong kami untuk kami bisa memahami setiap firman-Mu dengan baik dan benar. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita tadi 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai 7, saya mengajak kita untuk merenungkan satu topik renungan kita. Topik renungan kita di kebaktian peringatan kenaikan Yesus Kristus ini adalah menjadi saksi Kristus yang sejati. Menjadi saksi Kristus yang sejati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa itu saksi? Apa pengertian saksi? Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi yang benar tentang sebuah kejadian. Ya. Jadi saya ulang lagi, saksi itu adalah seseorang yang mempunyai informasi yang benar tentang sebuah kejadian. Ini pengertian saksi yang benar. Nah, yang menjadi pertanyaan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini adalah bagaimanakah untuk bisa menjadi saksi Yesus yang sejati itu? Bagaimanakah supaya kita semua hari ini bisa menjadi saksi Yesus yang sejati? Ini penting sekali. Karena saksi Yesus yang sejatilah yang mempunyai informasi yang benar, yang penting bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, bagaimana untuk bisa menjadi saksi Yesus yang sejati? Yang pertama, saksi Kristus yang sejati haruslah orang yang sudah lahir baru. Ini mutlak, ini syarat utama. Lahir baru itu apa? Lahir baru sama dengan orang yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang sudah menebus segala dosa-dosanya, seluruh dosanya. Dan hari ini dia yakin dia hidup untuk Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan lahir baru. Nah, kita akan buka beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama dari 2 Korintus
17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus yang sejati haruslah orang yang sudah lahir baru. Lahir baru itu apa? Orang itu tersebut adalah orang yang sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadinya, mengaminkan Yesus mati bagi semua dosanya, dan hari ini dia hidup dan menjadi saksi Yesus yang sejati. Nah, di dalam surat Korintus Paulus memberikan sinonim atau pengertian yang lain dengan sebutan ciptaan yang baru. Jadi katanya siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini yang disebut dengan lahir baru. Bapak Ibu sekalian, sudahkah Anda semua yang menonton video ini lahir baru? Sudahkah Anda semua yakin bahwa Anda sudah sungguh-sungguh diselamatkan dan hari ini Anda adalah ciptaan baru? Aminkan. Lalu bagaimana supaya di dalam kita bisa berada di dalam Kristus? Karena kan di dalam Kristus kita ciptaan yang baru. Bagaimana supaya bisa dalam Kristus? Kita buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi yang pertama, bagaimana supaya bisa dalam Kristus? Bertobat dan memberi diri dibaptis. Jadi ini ada satu paket, Bapak sekalian. Bertobat itu apa? Mengaku diri orang berdosa dan menyesali segala perbuatan. Nah, itu yang disebut dengan bertobat. Mengaku saya orang berdosa, dan karena saya orang berdosa, saya tidak mungkin bisa masuk surga. Tetapi puji Tuhan, dan Yesus sudah menggantikan posisi saya orang berdosa, dan Dia berikan posisinya orang kudus kepada saya. Sehingga hari ini saya yang percaya kepada Kristus, saya adalah ciptaan yang baru, karena ciptaan yang lama sudah ditanggung, diambil alih oleh Yesus di atas kayu salib, dan ciptaan baru orang kudus, posisi orang kudus yang diberikan oleh Yesus kepada kita yang percaya kepadanya. Setelah kita bertobat dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh, maka engkau harus memberi dirimu dibaptis. Jangan sebaliknya. Baru kamu akan mendapatkan pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Apa karunia Roh Kudus itu? Keselamatan jiwa. Karunia Roh Kudus itu. Karunia Roh Kudus adalah keselamatan yang dikaruniakan oleh Roh Kudus ketika kita percaya. Kita buka dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana supaya di dalam Kristus? Yang pertama kita bertobat dan percaya. Kemudian bagaimana? Menerima Yesus dengan sepenuh hati. Itu bagian dari bertobat juga sebenarnya. Ya, menerima penebusan Kristus. Menerima penebusan. Orang yang tidak mau menerima penebusan Kristus adalah mereka yang tidak mau percaya Yesus dari dalam hati. Dan Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, ini dalam Kristus ya. Kalau Anda baca di ayat sebelumnya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi bagus sekalian yang terkasih Tuhan. Bagaimana kita bisa di dalam Kristus? Nah, dalam Efesus 1 ayat 13 ini diperjelas kembali bahwa pertama mendengar Injil keselamatan, yang kedua percaya kepada Injil tersebut, dan yang ketiga
dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimanakah untuk bisa menjadi saksi Yesus yang sejati? Haruslah orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru. Ini syarat mutlak paling utama, tidak boleh ditawar. Syarat mutlak paling dasar, paling hakiki. Engkau tidak akan bisa menjadi saksi Kristus kalau engkau belum lahir baru. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita yang menonton video ini, sudahkah Anda lahir baru? Lahir baru bukan ditentukan berapa lama yang Anda diam di gereja, siapa bapakmu, bukan tergantung karena bapakmu gembalanya, bukan tergantung karena bapakmu pelayan Tuhan, pengerja gereja dan sebagainya, bukan tergantung karena engkau sudah sering melayani Tuhan, karena engkau rajin, engkau pemuda yang sangat antusias, bukan itu yang membuat orang lahir baru. Lahir baru hanya bisa didapat ketika kita bertobat dan percaya dan mengaku diri orang berdosa. Dan hari ini saya hidup bagi Kristus karena Kristus sudah mati bagi saya. Nah, syarat yang kedua, untuk bisa menjadi saksi Yesus yang sejati, syarat mutlak yang harus dilakukan, dilewati dalam harus lahir baru terlebih dahulu. Nah, syarat yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah setelah kita lahir baru, Tuhan mau bahwa setiap saksi Kristus yang sejati haruslah orang yang dapat dipercaya. Kenapa kita harus dapat dipercaya? Karena ketika Tuhan naik ke surga dan Dia menyimpan satu tugas yang sangat berat, sangat besar, sangat mulia. Dan siapa yang bisa melakukan tugas ini? Yang mereka yang sudah lahir baru dan bisa dipercaya. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kalau engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau harus dapat dipercaya. Siapa yang dapat dipercaya oleh siapa? Dapat dipercaya oleh Kristus. Kristus yang menilai. Apanya yang Tuhan nilai? Hati. Apakah engkau sudah memberikan seluruh hatimu untuk melayani Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam gereja? Atau engkau punya maksud tertentu sehingga engkau melayani dalam gereja? Kalau ada embel-embel yang lain, bagus sekalian, engkau tidak mungkin bisa menjadi saksinya, apalagi dipercayakan. Karena katanya dipercayakan satu rahasia Allah. Wow, rahasia manusia saja. Ya, rahasia manusia saja kita harus bisa menjaganya, apalagi ini rahasia Allah. Ingat, ini standar bukan standar manusia, melainkan standar Kristus. Kan Dia memilih siapa yang siap, yang layak dan pantas menjadi saksinya yang sejati. Mungkin banyak orang Kristen mau menjadi saksi Kristus, tapi belum tentu semuanya diterima. Kenapa? Karena kembali Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu, syarat utama supaya hati ini benar, kita harus dan kita semua harus sudah sungguh-sungguh lahir baru. Orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, maka di dalam dirinya dia punya posisi yang baru. Posisi yang lama ada iblis, orang berdosa, sudah diambil alih oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Posisi yang selain kita punya posisi yang kudus, kita punya hati yang kudus. Kenapa? Yang lama sudah ikut tersalibkan dan Tuhan berikan hati yang kudus, posisi yang kudus, hati yang kudus, dan nature-nya yang kudus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, sudahkah kamu menjadi pelayan yang dapat dipercaya? Kalau belum, maka engkau tidak akan bisa dipercayakan satu rahasia ilahi. Apa itu rahasia ilahi? Kebenaran. Itu rahasia ilahi. Karena banyak orang yang belajar tapi tidak akan mendapatkannya.
hati yang sungguh-sungguh ingin mencari tahu, belajar, menggali, dialah yang akan mendapatkan kebenaran. 1 Petrus pasal 5 ayat 12. 1 Petrus pasal 5 ayat 12. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalam. Paulus menyinggung satu nama, Silwanus, nama lainnya Silas, yang sebelumnya menjadi teman sepelayanannya Paulus. Dan di sini Rasul Petrus membuat sebuah statement yang jelas bahwa Silwanus ini adalah orang yang dianggap Petrus dapat dipercayai. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini Tuhan pakai jemaat. Tuhan pakai jemaat. Saya akan bacakan bagi kita satu ayat firman Tuhan, ya. Saya mengajak kita melihat di Efesus pasal 3 ayat 10. Efesus pasal 3 ayat yang ke-10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Hari ini Tuhan pakai jemaat yang benar, jemaat yang alkitabiah, jemaat yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, jemaat yang mampu memegang kebenaran dan mengajarkan kebenaran itu dengan murni. Dialah yang Tuhan pakai untuk menyampaikan ragam hikmat Allah, bukan hanya kepada manusia. Di sini dikatakan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Artinya hari ini para malaikat di surga ini sedang mengarahkan perhatiannya kepada jemaat. Di dalam jemaat ini apa yang diajarkan? Kebenaran firman Tuhan kah? Atau berkat-berkat dulu? Atau kesembuhan dulu yang ditawarkan? Atau hal-hal yang bersifat jasmani? Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi Tuhan, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai 4. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, citra, fitnah, dan curiga. Nah ini, kalau ada orang yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang tercatat di dalam Alkitab firman Tuhan, sebenarnya dia adalah orang yang mengajarkan ajaran lain katanya. Dan orang ini digambarkan dia ini orang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa, tapi gayanya luar biasa di atas mimbar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi Tuhan, orang ini disebut sebagai bersilat kata. Ini lawan dari dapat dipercaya. Bersilat kata. Yang disampaikannya itu bukan firman Tuhan, tapi yang disampaikannya adalah sesuatu niat yang dibungkus dengan firman Tuhan, tapi punya motivasi di balik. Wow, hari ini terlalu banyak orang yang menyampaikan informasi yang salah. Kalau Timotius bilang ada dongeng nenek tua. Apa itu dongeng nenek tua? Dongeng nenek tua adalah salah satu cerita dongeng atau untuk menina-bobokkan, menidurkan cucunya. Tapi namanya dongeng itu sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Hari ini di dalam Kristen banyak sekali dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Ya
yang ketemu Tuhan Yesus lah, yang mendapat suara bisikan dari Tuhan Yesus lah. 1 Korintus 15 ayat 8 dikatakan Paulus yang terakhir melihat Yesus. Kalau Paulus yang terakhir melihat Yesus, berarti orang-orang yang setelah Paulus tidak lagi melihat Yesus. Alkitab jelas sekali. Nah, kalau hari ini ada orang bilang mengaku melihat Yesus, didatangi oleh Yesus Kristus dan sebagainya, itu apa namanya? Dongeng. Oh, ada juga yang mengaku dibawa turun naik ke surga, pergi ya, tur 40 hari di dalam alam maut dan sebagainya. Ini dongeng nenek-nenek tua yang dibungkus secara rohani dan disampaikan di atas mimbar dan didengarkan oleh orang Kristen yang kurang kritis. Padahal tugas jemaat itu adalah menyampaikan berbagai ragam hikmat Allah, bukan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Jemaat, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itulah, untuk menjadi saksi Kristus yang sejati itu tidak mudah. Yang pertama syaratnya harus sungguh-sungguh lahir baru. Orang yang sungguh-sungguh lahir baru, informasinya pasti benar. Kemudian dapat dipercaya, ditambah lagi ya, dapat dipercaya berarti apa yang dibicarakan, yang disampaikan di mimbar ini benar-benar terlandaskan dan tidak dibuat-buat demi kepentingan pribadinya dan sungguh-sungguh sesuai dengan Alkitab. Pengajarannya tidak bentrok satu dengan yang lain. Kalau masih ada yang salah, berarti ada sesuatu yang keliru. Dan kalau tidak dibenarkan, maka ini akan membuat kacau di dalam sebuah gereja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, yang ketiga, syarat menjadi saksi Kristus yang sejati. Yang pertama harus sudah lahir baru. Yang kedua, dapat dipercaya. Kita tidak mungkin mempercayakan sesuatu kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Dan yang ketiga, saksi Kristus yang sejati selain dapat dipercaya dan sudah lahir baru adalah orang yang cakap mengajar. Bagaimana dia bisa menjadi saksi yang benar, yang sejati kalau dia tidak bisa menyampaikannya? Kalau dia tidak bisa mentransfer apa yang dia tahu, ini berbahaya. Ini berbahaya sekali. Nah, kita buka di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. 1 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Karena itu penilik jemaat, ini ada nama lain dari gembala jemaat ya. Penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, dan yang terakhir apa? Cakap mengajar orang lain. Kalau kamu menjadi pengajar, engkau hari pengkhotbah, apa kalau engkau menyandang gembala, pemimpin gereja, engkau harus cakap mengajar. Atau siapapun yang berkeinginan untuk menjadi pelayan Tuhan, engkau harus bisa mengajar apapun alasan. Engkau harus mengajar supaya cakap mengajar. Karena menjadi saksi Kristus bukan hanya sekedar cuap-cuap di atas mimbar, bukan hanya sekadar menampilkan show dan aksi di atas mimbar, tapi bisa mengajar dan ajarannya itu benar dan tidak melenceng dari Alkitab. Saling harmonis antara satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan cakap mengajar. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus menuliskan kepada Timotius, mengajar kepada Timotius dengan harapan Timotius mengajarkan itu kepada orang lain, tentunya yang dapat dipercaya katanya. Selain dapat dipercaya, cakap mengajar orang lain. Ya. Harus bisa menjelaskan bagaimana kamu bisa diselamatkan,
Bagaimana keselamatan yang Alkitab lihat? Bahwa keselamatan itu murni kasih karunia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang sudah menebus seluruh dosa saya. Yang dosa yang pernah saya buat, yang sekarang sedang saya buat, bahkan dosa yang belum saya buat sudah ditanggung oleh Yesus Kristus atas kayu salib. Yesus mati bagiku, aku hidup baginya hari ini. Mampukah menjelaskan itu dengan baik dan benar, sehingga orang pun bisa mengerti? Kalau masih salah, kau mesti belajar dan belum bisa menjadi saksi Kristus yang sejati. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasih, dan Anda semua yang menonton video ini, kiranya firman Tuhan hari ini yang singkat bisa memberikan kita kekuatan, motivasi bahwa membenarkan apa yang salah dari kita hari ini, bahwa untuk menjadi saksi Kristus yang sejati ini terdiri beberapa kualifikasi, syarat dan kualifikasi ini Tuhan yang buat, bukan kita yang atur. Dan syarat yang pertama, harus sudah sungguh-sungguh hidup. Yang kedua, dapat dipercaya omonganmu. Yang ketiga, cakap mengajar. Dan biarlah firman Tuhan saat ini menjadi berkat rohani, dan mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua yang mendengar dan menonton video ini, supaya kami benar-benar bisa menjadi saksi-Mu yang sejati di era ini, di zaman ini, sampai dengan Tuhan datang menjemput kami, atau kami yang lebih dahulu datang kepada Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, dan kami mengucap syukur atas kenaikan-Mu ke surga 2000 tahun yang lalu kurang lebih, untuk membenarkan kami di depan Allah Bapa. Dan hari ini kami adalah orang-orang yang benar di depan Allah Bapa karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur.